Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita semua. Kembali lagi kita dalam perkuliahan online ya. Biasa untuk online untuk hari ini adalah mengenai pemrograman kisi-kisi perkuliahan maupun kontrak kuliah maupun forum untuk belajar selama satu semester seperti itu ya. Dan kemudian jangan lupa siapkan masing-masing kelewatan karena kemarin sudah saya jelaskan untuk peraturan bisa mengikuti ujian di perkuliahan pemrograman web 2 ini dengan syarat yang sudah saya tentukan seperti itu ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin kita berikan waktu sedikit ya untuk yang lain segera bergabung ya. Setelah itu kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Bisa kita mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini mata kuliah kita adalah pemrograman web 2 untuk pertemuan kedua ya hari ini ya. Nah, tema kita hari ini saya double mungkin ya karena cepat saja, nanti setengah semester mungkin bisa kita gunakan untuk praktikum ya, untuk mulai pembuatan semacam contoh web. Nah, untuk tema kali ini adalah kita pengenalan ke PHP ya.
dan instalasi web server di Windows-nya, misalkan menggunakan apa ya. Nanti saya jelaskan sekaligus ya. Ini sebenarnya kemarin saya jelaskan adalah pengenalan PHP terlebih dahulu, baru ke instalasi untuk pertemuan yang berikutnya. Tapi ini saya berikan langsung saja ya. Saya ambilkan intinya dulu. Nanti bisa lanjut ke materi berikutnya, karena materinya sebenarnya banyak sekali. Biar setengah semester ini kita lebih ke teori, setengah semesternya walaupun masih ada teori tapi lebih banyak ke praktiknya, seperti itu ya. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Mungkin nanti akan saya upload ya, mungkin dalam hari ini, mungkin kalau tidak sekarang pada saat perkuliahan ini, mungkin nanti ya, seperti itu. Jadi bisa untuk bahan belajar, bisa untuk referensi ya, misalkan mau dikembangkan juga silahkan, agar lebih jelas lagi. Misalkan untuk pengabsenan jangan sampai lupa. Kemudian untuk yang belum hadir, untuk segera bergabung ya, biar nantinya tidak ketinggalan dan paham apa yang saya jelaskan. Oke, langsung saja mungkin ya, untuk mempersingkat waktu. Pada pertemuan kedua ini ya, nah ini kan mata kuliah kita adalah pemrograman web 2 ya, jadi lebih ke PHP, bukan HTML lagi. Kemarin mungkin kalian sudah pasti ya, tentunya sudah mendapatkan mata kuliah yang pemrograman web atau pemrograman web 1 ya. Untuk yang pertama itu lebih ke HTML murni, itu sudah pasti ya, karena memang untuk RPS-nya seperti itu. Nah, untuk hari ini pengembangan daripada pemrograman web 2 tersebut, yaitu apa? Dengan menggunakan tambahan PHP, walaupun pemrograman ini masih menggunakan HTML. Nah, ini ditambahkan dengan PHP ya. Nah, di sini nanti bisa kita lihat apa namanya, nanti akan saya jelaskan mengenai PHP terlebih dahulu, baru nanti baru saya jelaskan juga untuk servernya ya, nanti instalasi servernya itu apa saja. Di sini nanti bisa kita lihat, akan saya jelaskan di sini ya, sebentar. Sebentar ya. Ini. Sebentar saya buka dulu ya di sini ya. Jadi nanti akan saya jelaskan adalah bagaimana, apa pengertian terlebih dahulu ya. Pengertian daripada PHP itu apa, kemudian cara penggunaannya ataupun sintaksnya seperti apa. Nah, baru nanti akan lebih ke keduanya. Yang kedua adalah kita ke servernya ataupun instalasinya ya, seperti itu ya. Nanti bisa kita sama-sama. Untuk instalasinya nanti bisa kita gunakan, mungkin lebih banyak di ini ya, menggunakan Windows ya. Ada juga yang menggunakan Linux, nanti juga boleh, tidak apa-apa. Tapi saya rasa kebanyakan kita menggunakan Windows ya. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah kita instalasinya di Windows dulu ya. Kalau yang Linux saya rasa memang ada tapi jarang ya. Mungkin kalau nanti
Jadi teman-teman ada yang menggunakan Linux bisa searching ya, ataupun boleh menghubungi saya. Oke, sebentar. Hmm, Sebenarnya untuk materi di sini bisa kita akses semuanya ya. Ada beberapa sumber dari masing-masing tersebut itu di repository maupun di Gilib maupun perpus kampus kita ya, di Universitas Telkom itu semuanya ada. Ini belum saya cantumkan untuk uh, apa namanya, referensi ya. Nanti saya berikan referensinya mengenai mata kuliah ini agar lebih uh, kalau mau melakukan pengembangan dan lainnya bisa lebih mudah seperti itu ya. Oke, saya tampilkan dulu untuk materinya. Oke, kita mulai saja ya. Lebih agar lebih cepatnya kita ke pengenalan PHP. Jadi pengenalan PHP ini sudah mengikuti tutorial di PHP ini diasumsikan untuk mempelajari tentang HTML dan CSS dasar terlebih dahulu ya. Ini nanti juga belajar CSS ya. Itu CSS itu apa? Ini juga nanti saya jelaskan. Nah, akan sangat lebih baik jika pemrograman dipelajari bertahap. Nah, ini memang seperti itu ya. Jangan langsung kita ke loncat-loncat, tapi kita lebih tahap sabar ya. Mengenai tiap fungsinya, kemudian dasar-dasarnya. Nanti akan menemukan kesulitan nanti mempelajari program jika HTML dan CSS belum kalian ketahui, seperti itu ya. Nah, pengenalan PHP ini akan dijelaskan tentang pengenalan dari bahasa pemrograman PHP, seperti bagaimana penulisan sintaknya, nanti sifat dari PHP, strukturnya, terus kemudian cara menjalankan PHP. Nah, seperti itu ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama nanti ada dua sub bab di sini ya, mengenai pengenalan PHP dan instalasi. Oke, kita ke PHP dulu. Nah, PHP ini adalah singkatan dari Hypertext Processor dan merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk web development atau pengembangan ya. Kemudian PHP memiliki sifat server side karena PHP dijalankan atau dieksekusi dari sisi server. Nah, maksud dijalankan dari sisi server adalah PHP dijalankan atau dieksekusi dari dijalankan pada komputer server dan bukan pada komputer klien. Nah, PHP dijalankan melalui aplikasi web browser nantinya, sama halnya seperti HTML untuk pemrograman yang web 1 ya. Seperti misalnya WordPress, Joomla, Facebook, Twitter, Wikipedia, dan situs besar lainnya. Kemudian PHP ini dikembangkan pada tahun 95 oleh Rasmus Lerndorf. Untuk situs resmi PHP sendiri dapat diakses ya. Ini silahkan kalian akses mengenai PHP lanjut ya, silahkan untuk mengenai lebih detailnya mungkin ya mengenai PHP itu apa, silahkan kalian bisa akses di situ www.php.net. Setelah Anda mempelajari tentang HTML dan CSS, ini bisa di malas coding juga ya. Ini tertentu ya, misalkan boleh atau di mana saja sudah mengambil kesimpulan bahwa HTML digunakan untuk membuat pondasi pada sebuah website dan CSS untuk mendesain website. Pada artikel tutorial web PHP dasar, mengenal PHP dan bagaimana kegunaannya membangun sebuah website yang memiliki statis dan sebagainya. Ini boleh menggunakan referensi seperti ini ataupun tidak, atau di ini boleh ya. Sebentar. Nah, fungsi atau kegunaan PHP
tadi sudah jelaskan ya PHP itu apa. Silakan nanti bisa dibaca kembali ya di materi yang saya berikan. Kemudian fungsi atau kegunaan PHP itu apa? Kenapa kita harus menggunakan PHP? Nah, jika diibaratkan pada sebuah pondasi bangunan rumah ya, untuk gambaran fungsi atau kegunaan PHP ini, kita bisa menyebut HTML sebagai tiang-tiang pondasinya. Nah, HTML seperti pada pemrograman yang pertama ya, atau web 1, HTML tersebut adalah tiang pondasinya, tiang-tiang pondasi dan lain. Nah, atap, lantai, dan dinding untuk HTML. Nah, di sini kita belum membicarakan tentang warna, bentuk, pintu, luas ruangan. Misalnya jika pondasi, dinding, dan struktur bangunan rumah sudah dibuat, tentu bangunan rumah tersebut masih tampak sangat monoton ya, tidak sedap dipandang mata karena baru ada pondasi dan tiangnya ataupun atap lantainya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan CSS untuk membuat bentuk dan tampilan rumah tersebut menjadi menarik ya dan enak dipandang. Nah, pada contoh kasus bangunan rumah ini pasti kalian bertanya ya, PHP itu digunakan untuk apa? Pada contoh kasus ini digunakan untuk membuat siapa saja yang dapat masuk ke dalam rumah. Nah, siapa yang dapat melihat rumah dan siapa yang dapat menyimpan, memasukkan, dan membuang barang-barang pada rumah tersebut. Jadi intinya PHP berguna untuk membuat aksi pada rumah atau website jika pada contoh nyatanya. Jadi pada saat kita sudah membuat dengan HTML tadi kan, baru pondasi, tiang, kemudian dinding, atap ya. Nah, itu belum ada isi di sini dan kita tidak bisa memasukinya tanpa dengan PHP. Intinya seperti itu untuk gambarannya ya. Jadi kita memang saling membutuhkan mengenai hal itu ya. Kalau kemarin kalian belajar pemrograman web 1 itu hanya tampilannya saja, tampilan dari luar, mungkin bisa dikatakan seperti itu, kita tidak bisa memasukinya ya, karena tidak ada ruangnya. Nah, itu dengan adanya PHP tersebut kita bisa memasukinya. Nah, untuk selanjutnya penulisan sintaks PHP-nya untuk dengan membuat tag pembuka ya. Nah, seperti kurang dari tanda tanya PHP ini pasti ya, dengan pembuka seperti ini. Nah, tutupnya juga kebalik ya, tinggal seperti ini. Di setiap sintaks pasti seperti itu. Nah, sintaks PHP dapat disisipkan pada bagian-bagian HTML tertentu pada saat kita membutuhkan isi misalkan ya, atau misalkan tambahan ya. Sintaks PHP disisipkan pada bagian HTML, kemudian diakhiri setiap baris sintaks PHP harus ditutup dengan tanda semikolon atau titik koma. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di setiap misalkan variabel misalnya. Kalau kalian mempunyai belajar pemrograman PHP di nah ini ya, karena saya kemarin juga lihat yang di Malas Coding ini ya, agak bagus ya. Mungkin bisa kalian jadikan referensi, boleh, tidak apa-apa. Ataupun sebenarnya di Staycom juga banyak ya. Misalkan kita di Staycom, misalkan kalian membuat tulisan lagi, nanti diakhiri dengan titik koma lagi, seperti itu ya contohnya. Nah, dapat Anda lihat proses sintaks PHP bahwa awal sintaks PHP harus dibuka dengan tag pembuka yang ditandai dengan seperti ini dan diakhiri dengan penutup seperti ini. Nah, diperhatikan lagi di baris sintaks PHP ditutup dengan semikolon atau titik koma. Jadi pada saat kalian belajar pemrograman di HP Staycom, kemudian misalkan bawahnya kalian berikan nama kalian dan alamat misalnya ya, berarti nanti titik koma lagi untuk kalimat tersebut lagi, seperti itu. Ini nanti bisa kalian coba ya, kalau memang kalian mau mencoba ya. Sintaks echo pada contoh di atas memiliki fungsi atau kegunaan sebagai penambil data ya. Nah, di sini ada echo ya. Nah, ini adalah penambil data. Dapat output dia adalah tulisan nanti, karena di sini echo berarti nanti tulisan ya.
Nanti kita bisa juga menampilkan gambar ya dengan di sini adalah IMG atau image seperti itu dan seterusnya. Nanti pada saat praktek mungkin akan lebih jelas lagi ya. Ini hanya pondasi dulu, dasar-dasar daripada untuk mengetahui di pemrograman web 2 ini. Oke, seperti itu ya untuk mengenai PHP. Sedikit banyaknya nanti bisa kalian tambahkan kembali dengan materi saya ini, dikembangkan agar lebih jelas mungkin ya, seperti itu. Ini untuk mempercepat waktu saja biar banyak, karena masih sebenarnya banyak sekali untuk materinya. Takutnya nanti prakteknya kurang ya kalau saya jelaskan satu persatu saja. Nah ini kan harusnya pertemuan yang berikutnya, tapi saya tambahkan sekarang biar untuk waktu mempraktikkan kalian itu lebih banyak. Oke, untuk instalasi web server, instalasi web server atau SAM ya, exam ya. Nah, exam ini nanti bagi yang belum punya silakan diinstal terlebih dahulu ya. Karena PHP harus dijalankan di sisi server atau dari komputer server. Karena masih lokal ya, jadi kita menggunakan komputer server. Maka Anda perlu menginstal web server di PC atau laptop Anda untuk menjadikan laptop atau PC Anda sebagai web server yang mampu menjalankan sintaks atau file PHP. Jadi pada part ini server di Windows ini akan dijelaskan tentang instalasinya di web server ya. Contoh menggunakan sistem operasi Windows 7 misalkan, ataupun yang lain sama saja sebenarnya. Kita lebih ke Windows dulu. Untuk yang Linux nanti bisa menyesuaikan, sebenarnya sama saja. Kita perlu tahu juga apa sih itu web server terlebih dahulu ya. Web server ini adalah layanan yang memiliki fungsi untuk receive atau menerima ya request dari permintaan dari HTTP atau HTTPS ya, dengan S ini adalah secure ya. Nah, dari klien melalui web browsing atau Google Chrome, Mozilla dan lain sebagainya, dan mengirimkan kembali hasil request kepada klien halaman website yang umumnya berbentuk file HTML atau PHP. Nah, seperti itu ya. Jadi kita web server ini dia akan menerima request dari HTTPS ya. Kita menjalankannya melalui browser, web browser, ada Chrome, Mozilla, Opera dan lain sebagainya. Itu bisa semua ya. Silakan nyamannya kalian menggunakan apa. Nanti memang ada sedikit pengaruh ya. Terkadang ada yang tidak support mengenai Chrome misalkan bisa tampil dengan menggunakan Mozilla tidak bisa tampil. Nah, itu ada beberapa PHP-nya, tinggal kalian update ya. Misalkan PHP-nya menggunakan PHP berapa, kemudian CI misalkan kita menggunakan CI-nya CI berapa, itu terkadang seperti itu ya, ada beberapa ya. Nah, untuk paling banyak digunakan yaitu Apache ya. Server di Apache di exam ini nanti, karena ini adalah merupakan punyanya Microsoft. Oke, pengertian localhost dulu. Merupakan server lokal atau web server yang bekerja pada berjalan laptop atau PC. Alamat IP localhost adalah 127.0.0.1. Nah, yang kemudian diterjemahkan menjadi localhost ya untuk 127 ini. Nah, terdapat pada PC atau laptop Anda membutuhkan localhost untuk menjalankan file PHP sebagaimana yang telah dijelaskan tadi ya. Nah, localhost ini dijadikan sebagai server. Sementara pada saat pengembangan aplikasi yang berbasis website sebelum dihostingkan atau di-online-kan, localhost ini hanya dapat diakses dari laptop atau PC Anda sendiri dengan cara mengakses langsung pada web browser dengan alamat IP localhost HTTP 127.0.0.1. Ini nanti kalian bisa dicoba ya, atau bisa juga dengan mengakses HTTP localhost. Halaman akan ditampil alihkan ke localhost tempat Anda membuat project aplikasi yang berbasis website. Jadi inti dari ini adalah
lokal server lokal yang dipasang pada PC atau laptop untuk menjalankan file PHP karena memiliki sifat server side atau bekerja pada sisi server. Jadi pada saat kalian membuat project web kemudian mau ditampilkan dulu, edit kembali, tampilkan kembali, nah itu kita lebih ke lokal dulu ya, jangan langsung diupload. Kalau mungkin bagi sebagian orang yang sudah ahli untuk web itu, mereka mungkin langsung bisa ya, langsung ke server yang sudah online. Tapi kita belajar step by step saja, kita menggunakan sistem lokal dulu ya. Lokal dulu, baru kita edit. Nah setelah fix baru kalian upload nanti di internet agar web kita bisa dijalankan, bisa dilihat semua orang ya di internet. Nah, seperti itu. Kemudian ke SAM adalah sebuah software perangkat lunak untuk menginstal atau memasang localhost pada PC atau laptop. Aplikasi SAM sendiri bersifat gratis. Banyak ya, silahkan kalian bagi yang belum punya ya, bisa kalian download banyak nih. Nah, karena bisa ini adalah gratis dan bisa para pengembang ya, sehingga banyak para pengembang menggunakan SAM untuk menginstal localhost dan MySQL karena selain gratis, SAM juga dapat powerful manajemen data dan penginstalannya. Dengan menginstal SAM maka database MySQL dan PHP juga akan ikut terinstall. Nah ini kita nanti menggunakan database MySQL seperti mungkin dulu pernah ya, ada yang pernah mungkin menggunakan database MySQL, database server ya, di mata kuliah database server itu sudah ada mengenai PHP MyAdmin ya. Nah cara instalasi web server di Windows-nya silahkan bisa diperhatikan di sini ya. Contohnya akan menggunakan aplikasi SAM, Exam. Sebenarnya tidak hanya Exam yang memiliki fungsi ya. Localhost ada WAM, LAM untuk Linux, tetapi instalasi kali ini kita menggunakan SAM dulu yang umum yang kita gunakan, yang paling mudah mungkin seperti itu ya. Instalasinya adalah penginstalan SAM harus mendownload terlebih dahulu. Nah di sini silahkan, kalau bagi yang belum punya ya silahkan di download di sini. Kalau yang sudah punya berarti ya tinggal kita nanti untuk digunakan saja. Double klik pada master SAM sudah di download, kemudian akan tinggal ikuti instruksi ya. Nah, ini penginstalannya cukup sangat mudah ya, tidak usah khawatir. Nah, jika Anda sudah melakukan penginstalan SAM sesuai prosedur, maka selanjutnya memeriksa SAM sudah berjalan dengan baik. Caranya buka shortcut untuk examnya. Nah seperti ini. Ini produk apa aja tadi ya untuk Microsoft. Nah, tampilan SAM-nya, examnya itu seperti ini. Kalau kalian mau membuka PHP MyAdmin untuk examnya belum kalian aktifkan, itu pasti tidak bisa. Ya. Jadi kita harus aktifkan terlebih dulu. Yang bagian mana? Kita aktifkan di sini di Apache sama MySQL dulu karena kita masih lokal ya. Untuk FileZilla itu kalau yang sudah terupload mungkin seperti itu ya. Kalau sudah terupload mungkin servernya juga beda ya. Ini untuk penguploadan. Jadi kita cukup mengaktifkan yang Apache dan MySQL. Kalau sudah seperti ini atau hijau seperti ini, berarti dia sudah aktif ya. Kalau belum aktif di sini tulisannya start. Kalau ini sudah aktif berarti nanti kalau mau mematikannya kita tinggal stop seperti itu. Nah ini kalau tulisannya sudah seperti ini ya, sama seperti is already running, nah, berarti dia sudah benar untuk penginstalannya dan sudah bisa digunakan. Nah seperti itu. Nah, nanti baru kita buka untuk localhostnya atau buka ini ya, HTTP yang 127.0.0.1 ya, kalau atau HTTP localhost juga bisa nanti. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal yang kalian butuhkan apa di sini. Ya, kalau sudah berhasil seperti ini nanti ya. Jadi ini untuk examnya tadi. Kemudian kalau mau membuat database ya silahkan kita klik PHP MyAdmin di sini ya. Di sini ada. Nah kalau tadi seperti yang tadi saya katakan, examnya belum kalian install, nanti belum bisa menampilkan untuk localhostnya seperti ini. Jadi pada saat aktif berarti dia sudah bisa tampil seperti ini, berarti sudah aktif ya, sudah benar.
tinggal kalian membuat database-nya di sini untuk project di webnya, di PHP-admin misalkan. Nanti akan diarahkan di sana di pembuatan database-nya, nanti menggunakan tabel-tabel berapa dan lain sebagainya untuk seperti halnya diakses ya di database ya. Tentunya kalian ya sudah mendapatkan database server. Nah, itu ada kaitannya ya. Database server itu juga berguna untuk dalam hal pembuatan web 2 ini, pemrograman ini. Karena kalau pemrograman web 2 itu kan sudah menggunakan database ya, tentunya ya, menggunakan PHP tadi. Nah, di situ harus menggunakan database, menggunakan server ya untuk penyimpanan dan lain sebagainya. Itu harus berbeda dengan pemrograman satu yang memang dia lebih ke tampilan saja ya. Jadi dia tidak menggunakan database karena masih murni HTML. Bedanya seperti itu antara pemrograman web 1 dan 2. Jadi untuk web 1 itu sebagai bahan ataupun dasarnya ya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini. Nanti semisal ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan ke kontak saya. Dan juga silahkan untuk materi bisa kalian unduh di Classroom dan juga bisa dikembangkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Terima kasih.